Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang komunikasi massa dan media dalam sistem pemerintahan. Untuk lebih dulu, kita akan membahas apa sih itu hambatan tentang komunikasi massa. Komunikasi massa adalah suatu proses komunikasi yang dilakukan melalui media massa dengan berbagai tujuan komunikasi untuk menyampaikan informasi kepada khalayak yang luas. Hambatan dalam komunikasi massa yaitu 1. Hambatan psikologi, yaitu yang berhubungan dengan psikis A. Kepentingan interes. Sikap selektif dalam menanggapi dan menghayati pesan. Kepentingan komunikan mempengaruhi perhatian terhadap stimulus. Daya tanggap, perasaan, pikiran, tingkah laku, dan sikap terhadap pesan. Kepentingan didasarkan pada manfaat atau kegunaan pesan baginya. B. Prasangka atau prejudge. Persepsi orang tentang seseorang atau kelompok orang lain dan sikap perilakunya. Persepsi merupakan pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan penafsiran pesan. Persepsi ditentukan oleh faktor personal atau fungsional. C. Stereotip atau stereotipe merupakan gambaran atau tanggapan tertentu mengenai sifat dan watak pribadi orang atau golongan orang lain yang bercorak negatif. Stereotip berdasar keterangan kurang lengkap dan subjektif dan biasanya dilegalisir. Demotivasi. Berhubungan dengan penggerak, alasan, dorongan internal manusia untuk berbuat sesuatu. Motivasi berkaitan dengan seseorang yang mengetahui apa yang dilakukannya, bagaimana melakukan, dan mengapa melakukannya. Hambatan sosiokultural. Perbedaan budaya mengakibatkan perbedaan norma-norma sosial, sementara cara, kebiasaan, dan kelakuan adat istiadat yang disampaikan turun-menurun dapat memberi petunjuk bagi seseorang untuk bersikap dan bertingkah laku dalam masyarakat. Efektivitas penyampaian juga sangat ditentukan oleh susunan pesannya. Susunan kata hendaknya memperhatikan unsur kejelasan, kelengkapan, dan mudah dipahami oleh khalayaknya. Hambatan mekanis. Hambatan mekanis berkaitan dengan konsekuensi penggunaan media dan berkaitan dengan aspek-aspek teknis dari penggunaan media. 4. Hambatan interaksi verbal, yaitu terdiri dari polarisasi, yaitu kecenderungan melihat dunia dalam bentuk lawan kata yang menguraikan secara ekstrim, misalnya baik, buruk, positif, negatif, dan seterusnya. Media massa dapat dimanfaatkan untuk membantu intuisi sosial lainnya, menciptakan kreativitas dalam menginterpretasi dan menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Orientasi intensional. Kecenderungan melihat manusia, objek dan kejadian sesuai ciri yang melekat padanya, seolah label lebih penting daripada orangnya. Misalnya, kita menonton acara televisi untuk hanya melihat host atau pemainnya saja, tidak terfokus kepada ceritanya. 3. Evaluasi statis. Kecenderungan memberi penilaian terhadap komunikator atau sajian media secara permanen dan tidak berubah. 4. Indiskriminasi. Memusatkan perhatian pada sekelompok orang, benda, atau kejadian, dan tidak mampu melihat keunikan dan keasahan setiap kelompok. Khalayak komunikasi massa cenderung mengikuti pada konsentrasi atau perhatian media massa. Hambatan komunikasi massa dan media dalam sistem pemerintahan. Komunikasi massa dan media sangat diperlukan dalam sistem pemerintahan.
Pihak pemerintahan membutuhkan peran media sebagai wadah untuk mensosialisasikan apa yang telah dikerjakannya kepada masyarakat, dan pihak media sendiri membutuhkan pemerintah untuk sebagai sumber berita. Hambatan komunikasi massa dan media dalam sistem pemerintahan. Berpihaknya media massa pada suatu pemerintahan, seperti partai politik, akan membuat massa menjadi bingung karena pemerintahan hanya menampakkan citranya saja kepada massanya. Pemerintahan terlalu mencampuri cara kerja media. Saat komunikasi massa dilakukan, ada perbedaan dalam cara media menyampaikan informasi kepada massa akan membuat massa menjadi salah tanggap. Pemberitaan dan penyiaran media massa dilakukan oleh pemilik modal. Media massa dalam sistem pemerintahan kurangnya menjunjung tinggi transparansi dan kebebasan berkomunikasi agar tetap menjadi rujukan masyarakat dalam menyikapi berbagai hal yang terjadi di sekelilingnya. Baiklah, demikian hasil presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.